Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji dan bersalawat memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalat kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para pemirsa ACTV Allah muliakan, pagi ini kita akan mengangkat tema di Ustaz Menjawab, yaitu agar dakwah lebih bermakna. Bersama kita sudah hadir seorang ustaz yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Tengku Safaini MA. Ya, bersama beliau kita akan berbicara banyak berkaitan dengan tema ini. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, kita ketahui bahwasanya dakwah adalah ajaran yang sangat mulia di dalam agama ini, sehingga ada satu ayat, ada satu surat malah di dalam Al-Qur'anul Karim yang digandengkan amalan dakwah ini dengan tiga amalan yang lain, ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan law ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini saja, itu surah Al-Asr, maka sudah cukup bagi makhluknya. Nah, jadi sebegitu penting dakwah itu, sehingga Allah menyebutkan bahwa seseorang yang tidak berdakwah maka ia termasuk dalam kelompok orang-orang yang merugi, seperti yang Allah sebut dalam surah Al-Asr. Namun demikian, para pemirsa ACTV Allah muliakan, begitu semarak dakwah hari ini ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat pengamalan yang diharapkan dari adanya dakwah itu. Maka kita bisa menyebut bahwa dakwah yang berlangsung selama ini adalah dakwah yang tidak bermakna. Bukan berarti kemudian semua kegiatan-kegiatan dakwah tidak bermakna, tidak begitu maksudnya, tapi ada kegiatan-kegiatan dakwah yang memang tidak bermakna sama sekali. Jadi memang dakwah ada dan tampil di tengah-tengah masyarakat, tapi ternyata masyarakat sebagai sasaran dakwah tidak mendapatkan makna dari dakwah itu. Jadi singkatnya, kalau dengan bahasa yang lebih sederhana, kita bisa sebut bahwa dakwah yang tampil di masyarakat itu adalah telah menjadi sebuah tontonan, tidak lagi menjadi sebuah tuntunan, ya. Dalam sebuah hadis yang populer itu disebutkan oleh Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimin lisan, ya. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling saya khawatirkan terjadi pada umatku adalah setiap munafik yang pandai berbicara. Nah, itu yang kemudian harus mendapat perhatian bagi kita semua para pemirsa ACTV Allah muliakan. Baik, bagaimana Ustadz melihat fenomena adanya dakwah-dakwah yang sudah menjadi sebuah tontonan, tidak lagi menjadi sebuah tuntunan sebagaimana pernah terjadi zaman-zaman lalu, Ustadz? Tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Ustaz Azanul, maka kita lihat sekilas tentang kelebihan berdakwah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104. Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan, ya, hendaklah di antara kamu ada satu golongan yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah berbuat mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita lihat dari sisi kalimat wal takum, itu lam amar, ya. Jadi maknanya wajib, ya. Wajib sebahagian di antara kita orang Islam ini wajib menjadi juru dakwah. Ya.
wajib mengajak orang lain kepada berbuat baik dan mengajarkan atau mencegah orang lain jangan sampai berbuat mungkar. Kalau kita termasuk dalam golongan ini, golongan orang yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, maka termasuklah kita orang-orang yang beruntung. Kemudian mengapa sekarang ada dakwah yang bukan menjadi tuntunan tapi menjadi tontonan? Bahkan dalam bahasa lain, dakwah itu disukai karena lucunya. Betul. Atau karena kerasnya. Jadi ada dua yang disukai oleh orang. Saya pikir ya kalau kita lihat dakwah itu ada 3 bentuk lah. Betul. Bentuk pertama itu sangat lucu. Jadi ketika kita ditanyai oleh ketika kita berjumpa dengan orang, dia menceritakan tadi enak kali ceramahnya. Kenapa? Apanya yang enak? Lucu sekali. Jadi tidak ada ya bahasanya yang diambil lucunya. Kemudian ada dakwahnya itu begitu sangat keras luar biasa. Kemudian ada dakwah yang pertengahan, dakwah yang santun begitu ya. Walaupun ya kalau umpamanya khutbah umpamanya bisa tertidur orang lain sebagainya itu lain kan. Jadi yang diharapkan dari dakwah ini sebenarnya bisa membuat mad'unya ini berubah menjadi lebih baik. Betul. Makanya ada 3 metode dakwah ya, dalam Al-Quran. Ud'u fi sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ya, orang lain ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Ya, hikmah di sini dipahami kemampuan ataupun ketepatan seorang dai dalam memilih, memilah atau menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi mad'u, dengan kondisi orang-orang yang diseru itu. Jadi supaya dakwah kita ini lebih terasa, maka kita lihat dulu orang yang mendengarnya seperti apa. Makanya apabila seorang dai mampu dia melihat objek dakwahnya, maka berhasillah dia di dalam dakwahnya. Hikmah itu jamaknya hukama ya, bisa juga kita maknai kata-kata yang bisa terpengaruh orang lain dengan ucapannya. Maka sampai ada dalam ada kitab yang bernama itu kitab Al-Hikam ya, karangan Syekh Ibnu Athaillah. Jadi kalau kita baca kitab-kitab beliau maka tertegun hati kita. Ya sungguh sangat luar biasa isinya. Jadi hikmah, jadi ucapan kita, kalam kita yang ketika orang mendengar itu ya dia bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian wal mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Nah, tentu yang kita pilih di sini ya kata-kata ya, cara mengeluarkan ucapan yang kira-kira tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian wajadilhum billati ya ahsan. Ya, kita pahami bahwa tidak semua kita ini satu paham, satu pemahaman, satu keyakinan. Apalagi kalau di Banda Aceh ini kita multi banyak latar belakang keilmuan. Makanya perspektif. Makanya ketika kita umpamanya ada yang tidak suka dengan kita, ada yang tidak senang dengan kita, ya, tentu kita akan mengajak mereka untuk berdiskusi tentu dengan cara yang lebih baik. Maka kalau ada 3 hal seperti ini, maka insya Allah dakwah kita itu akan berhasil. Kemudian siapa sasaran dakwah kita? Yang pertama keluarga kita sendiri, itu yang pertama dulu. Jangan kita menyeru orang lain berbuat baik, tapi justru anak kita, istri kita itu tidak seperti yang diharapkan dalam agama. Makanya di dalam agama itu yang paling penting itu. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha.
la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat. Jadi sasaran dakwah yang pertama keluarga. Apa yang paling penting didakwahkan yang pertama salat. Perintahkan keluarga kita dengan salat. Bahkan dalam agama kalau anak kita sudah umur 7 tahun disuruh salat, 10 tahun nggak mau salat dipukul. Bahkan dalam agama juga istri kita kalau nggak mau salat juga disuruh pukul. Tapi tentu bukan pukul yang melukai, ya, pukul untuk menasihati. Tapi kalau umpamanya istri kita lebih geng, lebih hebat dari kita, maka ini tentu metode ini tidak boleh kita lakukan, kan? Apalagi suami-suami yang takut istri itu. Ya. Bahkan Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat. Nah, ini menunjukkan bahwa sasaran dakwah kita yang pertama adalah anak kita. Wahai anakku, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan orang lain mengerjakan kebaikan. Baik Ustaz, nanti dilanjutkan setelah kita ikut dulu pesan-pesan berikut ini.